Kalau secara umum sih memang angka ini ya mulai menurun, jadi angka infeksinya, positivity rate-nya juga memang sudah mulai menurun, tapi haid ini ada yang mulai dari yang normal sampai yang nggak normal. Untuk tahu yang nggak normal, maka kita harus tahu dulu yang normal dulu seperti apa. Jadi 96 FM Merkuri, sahabat, dan selamat siang. Waktunya perjalanan Rumah Sehat Surabaya. Dan agak sedikit terlambat ya sahabat, karena memang ada kegiatan lain ya dok ya. Sibuk sekali nih dokter Arif. Nah, seperti biasa perjalanan Rumah Sehat Surabaya ini hadir menemani Anda selama kurang lebih 1 jam ya sahabat. Jadi kita akan overtime untuk mengimbangi segala informasi supaya bisa tersampaikan dengan baik kepada Anda, sahabat-sahabat Merkuri. Dan seperti biasa, Anda juga bisa bergabung, bertanya bersama dengan narasumber saya di studio, di line telepon di 562-0096 atau di WhatsApp call dan WhatsApp Messenger di 08173096. Anda juga bisa menyaksikan di YouTube channelnya Merkuri, di Radio Merkuri 96 live delay untuk perjalanan Rumah Sehat kali ini, sahabat. Jadi tetap stay tune di 96 FM Merkuri. Dan terlebih lagi perjalanan Rumah Sehat Surabaya ini hadir merupakan hasil kerjasama dengan Ikatan Dokter Indonesia Cabang Kota Surabaya yang menghadirkan para pakar, para ahli untuk bisa memberikan kita edukasi, informasi seputar kesehatan. Dan tema di Rumah Sehat Surabaya untuk edisi hari Rabu 23 Maret 2022 ini adalah mewaspadai nyeri dan gangguan haid bersama dengan Dr. Arif Tunjung Seto SPUG. Apa kabar dok? Ketemu lagi kita. Iya. Jangan bosan ya dok di Rumah Sehat. Saya mau bilang semoga nggak bosan. Nah dok, pertama-tama ini bagaimana kabar para pasien untuk saat ini? Kan kita mengingat angka COVID sudah turun lumayan ya dok. Bersyukur PPKM level 1 Kota Surabaya. Ya, alhamdulillah akhirnya. Iya, jadi akhirnya. udah bisa nongkrong lagi. Oh enggak dok, tetap ya, ada pembatasan dan protap yang harus ditaati ya, sahabat Merkuri. Kalau secara umum sih memang angka ini ya mulai menurun, jadi angka infeksinya, positivity rate-nya juga memang sudah mulai menurun, tapi yang harus diwaspadai adalah angka menurun ini harus dicari kira-kira kenapa, karena bisa jadi memang karena transfusinya, syukur-syukur memang karena perilaku kita, masyarakatnya sudah sadar semuanya, jadi sudah baik, atau mungkin masyarakat sudah banyak tahu angka testingnya yang rendah. Jadi bisa jadi itu, jadi mungkin karena udah ya bosen kali ya, udah berapa kali ini, terus apalagi sekarang dengan kebijakan pemerintah, oleh karena mungkin dengan transportasi, moda transportasi sudah tidak mewajibkan lagi screening dengan PCR atau dengan swab antigen dan lain, sehingga akhirnya ya tentunya angka deteksinya rendah, jadi bisa jadi angkanya itu. Jadi maka tetap apapun 5M-nya tetap harus jalan. Bisa jadi karena poin-poin itu tadi ya dok. Nah ini terkait dengan vaksinasi, selain protokol kesehatan, vaksin kan ini sedang digencarkan dan digalakkan oleh pemerintah. Untuk ibu hamil sudah sesuai target kah dok? Atau masih ada yang takut-takut untuk saat ini melakukan vaksin bagi ibu hamil? Iya, harusnya sudah nggak takut lagi ya, karena sekarang kan sudah masuk ke tahap ketiga nih. Ya apa maksudnya booster? Iya, jadi udah booster. Jadi apalagi beberapa kalau masa yang vaksin 1, 2 takut, yang ketiga nggak takut, masa ketiga masih takut. Jadi nggak ada bedanya. Termasuk juga jenis boosternya juga. Jadi nggak usah takut. Saya karena yang kita tahu bahwasanya kalau yang dulu vaksin pertama, yang kedua mungkin jenis Sinovac, yang kita tahu nanti bisa dengan setengah dosis Moderna atau setengah dosis Pfizer, atau yang dulunya dengan dosis AstraZeneca, maka bisa dengan setengah dosis AstraZeneca atau dengan Pfizer. Jadi bisa diinfokan, dan insya Allah juga semuanya sudah teredukasi, maupun juga tenaga kesehatannya, jadi nggak usah takut untuk ini. Jadi kita sama-sama supaya pandeminya ini biar segera teratasi. Iya, itu ya sahabat. Nah dok, kalau bicara kesuburan berhubungan juga dengan menstruasi, haid, datang bulan, dan kalau menurut dokter Arif sendiri, haid yang baik dan tidak mengalami masalah itu yang seperti apa dok, supaya masyarakat atau para perempuan ini ya sahabat-sahabat Merkuri bisa tahu, oh seperti ini ternyata mens yang tidak bermasalah atau mens yang baik gitu dok. Betul, jadi mungkin ini hari ini kita temanya tentang mewaspadai nyeri dan gangguan haid ya. Kenapa? Karena ya insya Allah hampir semuanya wanita pasti akan mengalami haid, dan haid ini ada yang mulai dari yang
normal sampai yang nggak normal. Untuk tahu yang nggak normal, maka kita harus tahu dulu yang normal dulu seperti apa. Jadi ada masalahnya masyarakat Indonesia ini kan istilahnya kalau orang Jawa bilang apa gampang kuat nahan sakit ya. Jadi sakit pokoknya gitu kalau nggak sampai mungkin nggak bisa jalan, jadi tetap jalan aja loh saja nyantai. Jadi kalau batasan normal adalah siklus haid itu tentunya teratur tiap bulan. Nggak cukup tiap bulan, dok saya haidnya tiap bulan, tapi bulan kemarin tanggal 1, tanggal 2, yang bulan ini tanggal 30. Nah, berarti artinya variasi tanggalnya beda jauh. Jadi untuk kita katakan adalah lamanya, periodenya itu sekitar antara 24 sampai 35 hari. Ada bicara 21 sampai 35 hari. Jadi, nah oke loh, berarti saya masukkan dok. Sebelumnya saya tanggal 10, yang bulan depannya saya tanggal 30, kan bener masih 30, masih 35 hari misalnya gitu. Bulan depannya lagi nanti mundur lagi, tapi yang penting rentang itu. Nggak cukup itu juga, tapi biasanya variasinya. Jadi kalau kita bicara yang betul-betul masih normal ini adalah variasinya kurang lebih sekitar 2 atau 3 hari. Jadi maju mundurnya saya paling gampang kalau tanya ke pasien, Bu biasanya kalau haid tiap bulan gimana haidnya? Oh teratur. Kalau cuma ditanya haidnya teratur tiap bulan, oh iya saya tiap bulan, tapi ya itu tadi balik, ternyata variasinya terlalu jauh. Jadi variasi yang normal kurang lebih sekitar 2 atau 3 hari plus minusnya. Jadi kalau mundur ya mundur, tapi maksimal 2. Jadi kalau bulan ini tanggal 5, maka bulan depan ya sekitar tanggal 3 sampai tanggal 7. Jadi itu. Jadi kemudian dari jumlahnya dikatakan kurang lebih sekitar 30 sampai 80 cc atau 2 atau 3 pembalut, terutama pada saat hari awal-awal hari pertama, kedua. Dan juga yang paling khas atau yang harus kita waspadain dan berkaitan dengan tema kita hari ini adalah adanya nyeri haid atau kalau orang bilang bahasa Jermannya apa? Dilep ya? Dilep. Bahasa Jerman. Jadi dilep itu atau nyeri haid itu sama seperti kalau kita bicara haid yang normal dan nggak normal sama. Nyeri haid bukannya semuanya nggak normal, ada juga yang normal. Sebaliknya pula, mungkin kalau khusus masyarakat Indonesia tadi nggak semuanya normal loh, ada juga nyeri haid yang nggak normal. Jadi nyeri haid yang normal itu kita katakan kalau bahasa medisnya sebagai dysmenorrhea primer, yaitu dysmenorrhea nyeri haid ini yang memang berkaitan dengan fase atau siklus menstruasi. Apa ciri-cirinya? Kalau yang pertama yaitu biasanya nyerinya berkaitan dengan siklus menstruasi. Jadi dok saya pokoknya kalau udah waktu maunya nih udah mau dapet nih, kayak ini udah mulai kerasa, ini udah mulai nyeri misalnya kayak gitu. Atau sebaliknya, atau mungkin waktu haid, atau mungkin baru selesai haid atau gimana. Jadi intinya timbulnya itu berkaitan dengan haidnya. Jadi dan juga artinya tidak haid, nggak haid tetap nyeri. Nah itu sudah mulai agak normal. Terus yang kedua adalah intensitasnya. Intensitasnya bagaimana? Apakah sampai mengganggu aktivitas sehari-hari, itu aja batasannya. Jadi kalau saya sering nanya ke pasien, kalau masih kuliah gimana? Masih kuliah akhirnya jadi harus bolos, nggak masuk kuliah, atau misalnya kalau kerja, dok saya pokoknya sebulan sekali pasti cuti 1-2 hari. Kapan itu waktu awal haid? Nah itu udah nggak normal juga. Jadi artinya sampai mengganggu aktivitas itu. Jadi kalau tidak sampai demikian, artinya jadinya masih istilahnya masih bisa. Ini ada faktor subjektivitas juga ya. Lagi-lagi kan orang Indonesia kan kuat-kuat ya. Kuat-kuat nahan sakit gitu ya. Tapi ada batasan-batasan tadi yang paling nggak bisa membantu kita untuk menilai kira-kira ini normal atau nggak normal gitu ya. Nah, kalau nyeri itu dialami hanya saat istilahnya awal-awal dapat saat usia pertama kali mendapatkan mens, itu nyeri, terus setelahnya tidak mendapatkan nyeri itu aman-aman saja atau biasanya harus amannya juga? memang itu awal-awal haid ya. Jadi kalau ditanya biasanya, dok apa Bu kalau misalnya haid berapa hari? 5 hari, 7 hari, 10 hari misalnya gitu. Jadi nyeri haidnya kapan? Ya cuman biasa dok, hari pertama kedua aja, dan itu pun ya saya masih bisa lah mungkin minum obat atau mungkin nggak, atau istirahat sebentar. Tapi kalau pokoknya kalau haidnya 10 hari, saya juga istirahat 10 hari, atau bahkan haid nggak haid juga sampai nyeri, nah itu yang sudah masuk batasan intensitas nyeri haid yang sudah nggak normal. Nah, misal nyeri itu diderita lama dok, adakah itu berhubungan dengan ternyata kita memiliki dalam tanda kutip permasalahan di kesuburan kita? Seperti itukah nyeri bisa jadi pertanda terkait dengan kesuburan atau gimana dok? Ya itu makanya itulah kenapa tadi kita harus bedakan
yang mungkin dengan ini ibu-ibu semua bisa, saya bilangnya ibu-ibu nggak mungkin kan bapak-bapak ya, Ya, ibu-ibu. nggak ada yang nyeri haid ya. Ya. Jadi itu supaya kita bisa membedakan antara yang normal sama yang nggak normal. Jadi kalau misalnya tadi sudah masuk, oh haid saya ini kriteria sudah nggak normal, maka kita harus berpikir ada sesuatu ini. Jadi yang paling sering mungkin yang sudah pernah banyak didengar oleh pemirsa semuanya, pendengar Merkuri semuanya, yaitu hubungannya dengan endometriosis atau endometrioma, atau mungkin yang lebih awam dengan istilah kista coklat. Nah, ini yang juga menjadi, kalau tadi Mbak Yanti juga tanya hubungannya dengan reproduksi, tepat banget karena penyakit ini, penyakit kista coklat atau endometriosis ini memang yang paling akrab nih istilahnya menemani atau dialami oleh mereka yang datang dengan gangguan kesuburan. Bisa datang karena nyerinya dan kemudian ternyata memang sudah berapa tahun nggak menikah, atau sebaliknya kadang datang nggak nyeri tapi datang dengan keluhan memang ingin program aja, tapi ternyata setelah dievaluasi loh ternyata ada kista coklatnya. Jadi belum tentu istilahnya endometriosis itu ada nyerinya ya dok. Betul. Ya, tapi nyeri bisa berarti ada gangguan gitu ya jadi dok. Kalau sudah nyeri dan sudah masuk kriteria yang nggak normal tadi, waspada, sebaiknya sudah periksa aja. Ya, kita ke penelpon terlebih dahulu. Selamat siang Merkuri. Selamat siang, Mbak. Selamat siang, Mas Dewa. Silakan. Ya, Mbak. Ini mau nanya langsung aja ya. Ya. Takut waktunya habis. Jadi saya komentar dikit juga. Level 2 itu saya nggak percaya, Dok, untuk COVID. Karena saya masih kunjungan uji klinis berkali-kali ke rumah sakit itu. Dokter masih berwanti-wanti kepada kita kok. Dan bangsal-bangsal tuh masih belum menyusut kok. Jadi saya pikir itu pemerintah itu yang ngumumin itu, yang pejabat daerah itu kelihatannya kurang tracing itu. Rumah sakit aja masih belum ngasih apa-apa hijau kok. Saya percaya itu bukan level 2 itu masih tinggi itu. Saya nggak nakutin, memang kenyataannya saya datang ke rumah sakit gitu loh. Jadi saya sedikit ceritain. Saya komentar ini dok, untuk teman-teman wanita yang istilahnya dilep ya, atau lagi PMS ya, itu nyerinya itu untuk menghilangkan itu solusinya apa dok? Ada yang ngomong minum aja teh anget, ada minum aja air anget, atau dikompres apa. Tapi sebenarnya kalau urgent banget, yang sebenarnya mungkin anak gadisnya lagi sakit, terus ibunya panik ya, itu gimana caranya meredam nyerinya itu gimana gitu? Secara tradisional atau apa adanya tanpa obat gitu loh. Nah, obat kan nunggu dokter ya. Kalau sembarangan ke apotek nanti konsumsi obat yang salah nanti. Apakah ada minuman yang dikonsumsi yang aman untuk teman-teman yang lagi dilep? Terus bahaya para wanita yang males ganti pembalut itu dok. Itu ada tuh teman saya itu. Sampai saya jengkel kadang. Aduh, kotorannya dewe kok cek males sih. kadang katanya ngirit ya. Emang gitu. Aku pikir kalau nggak mandi ya aku nggak ganti. Jadi kalau aku mandi mau nggak mau ganti baru. Jadi kamu nggak ganti-ganti mesti nggak mandi? Ya iyalah. saya bingung. Itu bagaimana dok bahayanya kalau nggak ganti pembalut? Baik. Lalu bahaya celana ketat. Kayak span itu ya. Itu untuk organ kewanitaan itu bagaimana? Biasanya teman sekarang kan suka pakai hot pen, pakai celana jeans. Karena ini kan berhubung sama dokter SPOG ya, opjin ya. Itu sebab bahayanya. Terus kalau semuanya apa istilahnya dok ya? Terakhir dok, ini mumpung opjin ya, saya terakhir Mbak Yanti. Itu untuk informasi wanita hamil. Itu katanya kalau jenis kelamin wanita yang untuk embrionya itu entah masuk ke hari 80 atau masuk ke 8 bulan ya, itu secara otomatis bisa ganti laki ya. Nah itu metode apa dok ya? Maksudnya ada dokter ngomong begitu. Saya melihat di tayangan TV, bayi yang embrionya perempuan, itu jangan nanti kita bangga, oh ini perempuan kita udah bikin pesta, beli macam-macam. Ternyata di hari ke-80 itu kelaminnya jadi laki-laki gitu loh. Apa bisa begitu dok ya? Terima kasih dok. Selamat siang, salam sehat Mbak Yanti. Selamat siang, salam sehat Mas Dewa. Ini kita tampung terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk dari Mas Dewa dan juga pertanyaan dari sahabat-sahabat Merkuri yang sudah masuk melalui WhatsApp
Messengers ya. Tetap stay tune sahabat karena saya akan ke jeda iklan terlebih dahulu. Tetap stay tune di Perjalanan Rumah Sehat Surabaya. Mercury Media Group adalah perusahaan yang bergerak di bidang media. Terdiri dari 9 stasiun radio di seluruh Jawa Timur. Di kota-kota besar seperti Surabaya, Malang, dan sekitarnya. Mercury Media Group sudah banyak bekerjasama dengan perusahaan-perusahaan nasional maupun multinasional. Termasuk dalam menjalankan event yang memang sangat bagus untuk engage dengan masyarakat secara langsung. Kreativitas dan kemampuan komunikasi yang jelas adalah kunci keberhasilan sebuah event. So, are you ready to level up your business? Because we are. Mercury Media Group adalah perusahaan yang bergerak di bidang media. Terdiri dari 9 stasiun radio di seluruh Jawa Timur. Di kota-kota besar seperti Surabaya, Malang, dan sekitarnya. Mercury Media Group sudah banyak bekerjasama dengan perusahaan-perusahaan nasional maupun multinasional. Termasuk dalam menjalankan event yang memang sangat bagus untuk engage dengan masyarakat secara langsung. Kreativitas dan kemampuan komunikasi yang jelas adalah kunci keberhasilan sebuah event. So, are you ready to level up your business? Because we are. Mercury Media Group adalah perusahaan yang bergerak di bidang media. Terdiri dari 9 stasiun radio di seluruh Jawa Timur. Di kota-kota besar seperti Surabaya, Malang, dan sekitarnya. Mercury Media Group sudah banyak bekerjasama dengan perusahaan-perusahaan nasional maupun multinasional. Termasuk dalam menjalankan event yang memang sangat bagus untuk engage dengan masyarakat secara langsung. Kreativitas dan kemampuan komunikasi yang jelas adalah kunci keberhasilan sebuah event. So, are you ready to level up your business? Because we are. Mercury Media Group adalah perusahaan yang bergerak di bidang media. Terdiri dari 9 stasiun radio di seluruh Jawa Timur. Di kota-kota besar seperti Surabaya, Malang, dan sekitarnya. Mercury Media Group sudah banyak bekerjasama dengan perusahaan-perusahaan nasional.
96 FM Merkuri, sahabat masih di Perjalanan Rumah Sehat Surabaya di edisi 23 Maret 2022 dengan tema mewaspadai nyeri dan gangguan haid bersama dengan Dr. Arief Tunjung Seto SPOG, sahabat. Dan sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk selain tadi telepon dari Mas Dewa, ada ini dari WhatsApp, ada Bu Nanda, ada juga Bu Sandra. Tahan dulu ya, sabar dulu ya sahabat, karena kita akan menjawab satu persatu pertanyaan yang sudah masuk. Dari Mas Dewa tadi sedikit komentar terkait dengan PPKM yang menurut Mas Dewa, saya kok nggak percaya ya PPKM ini turun, karena menurut Mas Dewa bangsal ini belum menyusut, karena pengalaman dari Mas Dewa yang ke rumah sakit. Bisa komentar nggak sih? Ya kayak tadi udah saya jelasin sedikit itu kan, ya. Jadi perhitungannya banyak, jadi komponen-komponennya bisa karena memang betul angkanya atau orang yang terinfeksi memang sedikit, atau ya bisa jadi tracingnya atau screeningnya juga yang menurun. Jadi tapi apapun itu tadi saya setuju sama Mas Dewa, yang penting ya kita support terus aja lah pemerintah ini, apapun pasti niatnya juga baik. Jadi untuk bisa segera mengatasi pandemi ini, jadi 5M-nya tetap makanya nggak kurang sama sekali. Ini pertanyaan kedua, di lab atau PMS nyeri itu cara mengatasinya cukupkah dengan seperti minum teh hangat tanpa obat-obatan, Dok? Ada saran nggak sih, Dok? Ya, itu tadi. Jadi apapun makanya kenapa di awal ini bagus tadi kita udah mulai langsung dengan batasan mana yang normal, mana yang nggak normal gitu kan. Jadi kalau misalnya masalah ada batasan termasuk yang normal, insya Allah pasti akan respon kok. Maksudnya mungkin dengan beristirahat, terus kemudian dengan minum mungkin minuman hangat, terus kemudian dengan dikompres biasanya ya, Dok? Ya dikompres, tapi kalau sekali lagi kalau sudah masuk yang intensitasnya berlebih dan kriterianya nggak normal, maka tetap apapun itu sebaiknya segera periksa, karena kan segala macam penyakit prinsipnya segera diatasi semakin baik gitu. Ya. Ini wanita yang tadi Mas Dewa menanyakan, wanita yang malas ganti pembalut, bahayanya apa sih, Dok? Ini pengalaman temennya soalnya. Memang laki idaman ini, karena perhatiannya luar biasa, sampai tahu bahkan. Jadi kalau sebetulnya apapun ya bagaimanapun mungkin istilahnya sebetulnya kalau alam itu kan haid itu darah kotor gitu ya. Sebenarnya juga enggak juga, tapi pastinya memang ada faktor-faktor inflamasi. Jadi yang debris yang seperti itu, tapi sebenarnya ya steril, cuman kan vagina sendiri juga karena melalui vagina itu juga termasuk dari. Jadi tapi apapun itu memang mungkin bisa berpengaruh pada kelembapan, termasuk tadi kalau ada pertanyaan juga Mas Dewa, bahwasanya gimana kalau pakaian ketat gitu kan ya. Betul. Jadi apakah nanti akan berpengaruh? Ya tentunya ada beberapa kasus, terutama pada mereka yang mengalami keluhan keputihan. Jadi yang mungkin kita geser sedikit keputihan, jadi kita tahu bahwasanya kelembapan bakteri itu sudah ada dalam lingkungan tubuh manusia, termasuk kalau pada wanita di vagina. Jadi cuman dalam kondisi atau keseimbangan. Namun pada dalam kondisi tertentu, salah satunya dipicu seringkali yaitu kondisi kelembapan, atau mungkin ada faktor stres juga dan yang lainnya, sehingga keseimbangan bakteri antara bakteri patogen yang jahat dengan bakteri yang baik komensal juga bisa terganggu. Nah kalau seperti itu salah satunya dipicu oleh kelembapan dan juga oleh karena pakaian yang ketat itu bisa jadi, sehingga saya seringkali kalau ada pasien mungkin yang mengalami keputihan nanti bisa kalau dalam aktivitas rumah tidak terlalu ketat atau misalnya nggak terlalu sibuk banget di rumah, mungkin bisa menggunakan pakaian yang lebih longgar gitu. Ini konfirmasi terakhir dari Mas Dewa, konfirmasi informasi lebih tepatnya. Karena kan menurut Mas Dewa informasi wanita hamil jenis kelamin misalnya dari embrionya ini bisa berganti jenis kelamin. Bayi perempuan di hari ke-80 kata Mas Dewa itu. Konfirmasi fenomena. Ya, fenomena. Itu gimana tuh, Dok? Butuh penjelasan, Dok. Ya, jadi kalau saat ini kita evaluasi, yaitu memang ada beberapa yang seperti itu sebetulnya bukan karena adanya perubahan, tapi memang untuk diketahui bersama. Jadi jenis kelamin calon janin itu sudah ditentukan dari awal. Jadi ketika awal apa yang menentukan, yaitu kromosom yang dibawa oleh sperma suami. Jadi sperma suami itu adalah apakah mengandung gen laki-laki yaitu gen Y, bukan gen Y, gen Z generation ya. tapi gen Y, jadi gen huruf Y, atau gen X yaitu gen perempuan. Sedangkan kalau pada sel telur semuanya itu akan tetap yaitu
defaultnya memang genetiknya perempuan, yaitu gennya XX-nya. Itulah kenapa mungkin yang menjelaskan kenapa populasi wanita itu lebih banyak, karena defaultnya memang sel telur itu perempuan. Tapi kalau dari spermanya membawa laki-laki, maka ya nanti akan jadi laki-laki. Kalau membawa gen perempuan akan jadi perempuan. Jadi itulah kenapa dari awal sudah ditentukan. Hanya saja memang kan seringkali kalau mungkin Mas Dewa mungkin nganterin suami istrinya atau mungkin pada pendengar yang lain, awal-awalnya mungkin dari USG, dok ini cowok apa cewek, kan biasanya pertanyaan gitu. Jadi pokoknya yang utama adalah USG. betul. Dan saya pengen tahu periksa gitu. baru periksa USG-nya baru nempel, itu udah ditanya Laki apa perempuan, dok? Cowok apa cewek. Baru nempel tuh. Jadi nah itu seringkali memang ya ini berdasarkan penerapan klinis saja. Itu tadi satu sudah ditentukan dari awal. Jadi tidak ada perubahan hari ke-80 terus jadi cewek jadi bukan. Yang ada biasanya memang ya ini karena secara agak teknis sedikit, biasanya kan kalau cowok kan kelihatan tuh ada burungnya, jadi ada penisnya, dan itu biasanya kan jauh lebih jelas atau lebih dulu kelihatan. Tapi kalau misalnya nggak kelihatan pun belum tentu kan gitu. Jadi biasanya kalau kenapa kalau perempuan bisa perempuan tapi bisa jadi itu karena laki-laki tapi yang waktu itu burungnya belum kelihatan, mungkin karena posisi bayinya mungkin tidur atau gimana. Jadi intinya itu, jadi sekali lagi prinsipnya tidak ada perubahan di tengah-tengah, jadi dari awal itu sudah ditentukan gitu. Nah itu penjelasannya ya Mas. Nah ini terkait pertanyaan yang masuk ke melalui WhatsApp, ada Bu Nanda, saat menstruasi Bu Nanda ini sering merasakan sakit kepala, bagaimana cara ngatasinya, dok? Karena bolehkah wanita haid itu minum obat sakit kepala? Karena kan biasanya beberapa orang itu berhenti kalau minum obat itu, dok. Bagaimana? Ya ini mungkin pasti banyak yang mengalami ya. Jadi kalau ketika lagi haid, terus lagi mungkin karena dilapnya itu, karena saya ini apalagi mungkin kalau nyerinya sampai ke kepala, jadi akhirnya ingin membuat nyeri kepala. Jadi, nah memang proses untuk terjadinya haid dan proses untuk nyeri itu sama-sama memang ada satu jalur yang namanya inflamasi. Jadi sehingga obat-obat anti nyeri itu, maka obat-obatan yang juga mengatasi inflamasi, sehingga otomatis juga bisa mempengaruhi, tidak semuanya tapi mempengaruhi proses pengeluaran darah haidnya. Sehingga kalau pas lagi nyeri, entah itu biasa karena haidnya atau nyeri karena mungkin yang lain memang sedang sakit atau apa, sehingga kita minum obat anti nyeri terus kemudian kok haidnya jadi ganggu. Jadi itu bukan suatu gangguan yang permanen, tapi kalau misalnya nanti konsumsi obat nyerinya dihentikan, maka insya Allah juga haidnya nanti akan lancar kembali. Gitu. Nah ini juga kalau bilang dilep, kan itu ada obat-obat di pasaran ya, dok ya. Itu boleh digunakan atau bagaimana cara atau saran dari Dr. Arif seperti apa? Ya jadi kan secara umum ya itu kan yang boleh kan ada aturannya. Jadi obat-obatan yang bisa diedarkan secara bebas di pasaran ya tentunya obat ada klasifikasinya. Jadi golongan tipe golongan B, golongan C sampai golongan X yang harus betul-betul sampai mengkonfirmasi dari dokter. Jadi secara umum kan memang harus membutuhkan resep dokter. Tapi kalau obat-obatan yang dipasarkan bebas ya tentunya mungkin memang golongan yang atau termasuk kelompok obat yang masih bisa istilahnya mungkin yang alami, jadi yang herbal atau alami. Jadi tidak ada salahnya sekali lagi kalau masih dalam batasan dysmenorrhea atau dilep yang normal, yang primer, maka harusnya itu sekali lagi secara alami dia dengan obat-obatan yang tidak terlalu tinggi levelnya atau baik atau dosisnya harusnya akan teratasi, dan itu tidak masalah. Berarti betul memang ini masih dilep yang masih normal gitu. Karena teman saya itu kayak dalam tanda kutip ketergantungan, dok. Setiap kali mens dulu teman kuliah saya tuh tiap kali mens pasti akan sedia obat tersebut gitu, dok. Dan setiap kali dia bilang dari dulu dari sekolah sudah minum hingga waktu kuliah itu kalau penggunaan terus menerus adakah efek sampingnya, dok? Tentunya apapun segala yang berlebihan kan prinsipnya nggak baik ya. Jadi sekali lagi tetap prinsipnya ya harus dievaluasi kira-kira penyebabnya apa, karena nggak bisa kita hanya pokoknya udah minum obat aja, minum obat terus nggak selesai. Jadi tetap harus kita pantau. Kalau misalnya dia betul-betul nggak mungkin kan nanti kedepannya ketergantungan terus selama seumur hidup dengan obat-obatan. Jadi minimal lah kalau memang meskipun dengan penggunaan obat itu teratasi, tapi kalau misalnya harus ketergantungan maka ada baiknya untuk minimal sekali dua kali untuk memeriksakan diri sehingga memastikan bahwa ini memang betul-betul nyeri haid yang normal, yang bukan termasuk ada gangguan seperti tadi saya sebutkan kista atau yang lain. Ini pertanyaan dari Sandra.
saat haid darah yang keluar itu sangat banyak dok, hingga HB saya itu rendah. Karena kondisi tersebut, saya sampai hari ini belum vaksin sama sekali. Apa saya ini bisa vaksin dok dengan kondisi tersebut? Saran dokter seperti apa? Ya, jadi ya memang apapun namanya vaksinasi ini kan kita menggunakan bahan-bahan baik itu yang inactivated atau yang lainnya adalah kuman atau bagian dari virus atau virusnya sendiri yang dilemahkan atau bagian dari virus yang dimasukkan. Intinya apapun itu ya ini merangsang respon imun yang adekuat, tapi juga dibutuhkan kondisi awal juga yang optimal. Jadi ada beberapa batasan, itulah kenapa kelompok lansia diberikan pada tahapan yang kedua setelah kelompok usia muda, itu karena kita harus menilai dulu bagaimana responnya, termasuk pada mereka yang HB-nya rendah, karena sekali lagi ketika nanti responnya itu atau vaksinnya dimasukkan, maka nanti akan ada merangsang respon tubuh atau respon imun seseorang. Jadi kalau dari awal dengan HB yang rendah oleh karena sering perdarahan itu, maka tentunya respon imunnya juga tidak akan sebaik ketika mereka yang normal. Nah, yang jauh lebih patut dicermati adalah sekali lagi adalah mencari penyebabnya kenapa setiap kali haid perdarahannya luar biasa hebat. Jadi dan ini juga yang menjadi salah satu yang bisa kita sering temui pada mereka yang mempunyai penyakit, bisa jadi yang paling sering struktural, yaitu seperti kayak miom atau adenomiosis. Kalau biasanya disertai dengan nyeri yang hebat luar biasa dan perdarahan yang luar biasa, itu bisa jadi ya sejenis miom atau adenomiosis, itu yang sering. Jadi ininya untuk Mbak ini sebaiknya Mbak Sandra, jadi sebaiknya tetap periksain dulu deh. Jadi vaksin nanti mungkin bisa jadi setelah perdarahan harus ditransfusi seger bisa vaksin misalnya gitu, tapi kan nanti nggak mungkin harus nanti berulang lagi, jadi nggak selesai. Jadi dicari tahu penyebabnya terlebih dahulu gitu ya, supaya lebih nyaman dan tepat pengobatannya, terapinya seperti itu, Mbak Sandra. Nah dok, kalau bicara nyeri haid itu bisa dikatakan keturunan nggak sih? Kalau ibunya mengalami nyeri haid dulu waktu mens, itu anaknya juga akan nyeri haid? Itu bisa terjadi nggak sih dok? Atau tidak berhubungan? Ya, jadi kalau dikatakan ya, apakah endometriosisnya atau nyeri haid, kan sekali lagi nyeri haid penyebabnya banyak, tapi mungkin yang paling umum yang kita dapatkan ya jenis endometriosis. Tapi sekali lagi ada faktornya, tapi tidak besar, bukan yang utama, tapi lebih pada pengenalan faktor-faktor risiko kenapa kok bisa jadi adanya endometriosis. Jadi contohnya pada mereka yang punya haid yang nggak lancar, yang nggak teratur, terus kemudian ada riwayat operasi, kemudian juga tentunya penggunaan berbagai macam mungkin kontrasepsi ada juga, tapi sebetulnya nggak terlalu signifikan. Jadi artinya jangan berarti kita menghilangkan manfaat kontrasepsi, tapi dibandingkan risikonya. Jadi sebetulnya kalau untuk faktoral enggak, tapi jadi uniknya gini, sebagian besar yang paling banyak dikatakan penyebab nyeri haid karena endometriosis itu adanya darah haid yang kembali, istilahnya reflux. Jadi ke dalam, kan kita tahu sebagian besar memang dikeluarkan lewat haid dari bawah, tapi ada sebagian kecil, dan itu yang mengalami darah haid yang kembali itu sebetulnya terjadi pada hampir sebagian besar, jadi 80-90% semua wanita haid itu ada darah yang kembali ke dalam perut, tapi tidak semua yang kemudian akhirnya timbul, hanya sebagian kecil saja, 5-10% yang akhirnya kemudian berkembang menjadi endometriosis. Jadi gitu. Jadi penyebab utamanya darah kembali lagi ke perut itu apa dok biasanya? Kalau kira-kira penyebab utama ya ini sekali lagi karena terjadi pada 90% wanita, sebetulnya itu gitu, ya artinya kan sebenarnya bisa dikatakan normal ya, karena terjadi pada sebagian besar populasi. Tapi yang tetap harus kita lakukan utama yaitu pengenalan atau deteksi dini dengan adanya kita waspada terhadap gejala-gejala nyeri haid yang tidak normal tadi itu. Gitu. Nah itu yang sepertinya kita sebagai perempuan tuh kok darah kembali lagi tuh berarti kan bahaya gitu ya dok ya. Nah ada nggak istilahnya kita saat mens atau orang zaman dulu adalah saat mens minum jamu untuk memperlancar, itu boleh nggak sih dok? Ya kan, karena kan supaya darah itu tidak banyak kembali lagi gitu dok. Iya, jadi
masalahnya di pelajaran saya dulu nggak ada pelajaran jamu-jamuan ini. Jadi herbal-herbalan. Jadi kalau sampai sekarang karena kita semuanya prinsipnya di dunia kedokteran adalah berdasarkan evidence-based medicine. Jadi jadi kedokteran atau pengobatan berbasis bukti. Artinya biasanya paling gampang adalah melalui proses penelitian yang sahih. Jadi nah misalnya penelitian di bidang dengan jamu-jamuan yang lainnya itu masih sangat minimal sekali. Jadi kalau sekarang ya tetap saya nomor 1 deteksi dini, mana yang normal, mana yang nggak normal. Jadi saya jarang sekali ya tentunya nggak pernah meresepkan jamu, nggak pernah. Nah dok, kalau gangguan-gangguan haid yang biasa dikeluhkan pasien dari dokter Arif yang datang, kebanyakan itu apa saja sih dok? Kalau bicara juga tentang nyeri haid atau endometriosis, itu yang datang sudah dalam keadaan gawat nggak sih dok? Biasanya, karena kan ya itu orang Indonesia adalah tahan sakit. Betul, gitu. Makanya jadi yang saya bilang tadi, yang datang ini spektrumnya luas. Jadi maksudnya keluhannya macam-macam, mulai dari yang keluhan nyeri haidnya yang terganggu, atau sebetulnya nyeri haidnya nggak nyeri tapi kacau, siklusnya kacau, atau mungkin karena kalau misalnya sudah berbentuk kista, saking besarnya kistanya sehingga teraba bisa di dalam perut ketika mandi, kok saya ngerasa kok perutnya makin gede gitu. Perut gede pun ya lagi-lagi orang Indonesia kadang masih kurang aware, jadi sehingga akhirnya seolah-olah itu dianggap saya tambah gemuk aja, selesai gitu aja kan, apalagi otomatis beratnya juga nambah. Atau yang sampai terakhir yaitu sampai yang mereka sebetulnya nggak ada keluhan sama sekali, tapi hanya datang karena dok saya kok sudah 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun menikah kok belum hamil juga. Jadi ternyata setelah kita evaluasi baru ketahuan. Jadi ini membuktikan dan memang sudah terbukti dari penelitian, yaitu tidak ada hubungan antara derajat nyeri haid dengan keparahan endometriosisnya itu sendiri. Jadi makanya bukan berarti kalau yaitu apalagi di Indonesia lagi, jadi apalagi kalau yang udah orang-orang yang tahan nyeri, jadi udah bentuk kista, sudah gede, perutnya juga sudah membesar, siklus haidnya udah kacau, kadang datang masih santai-santai. Jadi dan juga memang nggak ada hubungan. Jadi ada juga yang hanya berupa bintik-bintik kecil, belum berbentuk kista, tapi nyerinya sudah luar biasa. Jadi makanya tetap evaluasinya harus dilihat dari gejalanya dari awal gitu. Nah ini pertanyaan dari Bu Ira. Pernah dalam sebulan itu dok haid 2 kali, terus juga mengalami nyeri yang luar biasa. Apakah itu mempengaruhi kesuburan ya dok? Karena usia dari Bu Ira ini 34 tahun dan sudah menikah 5 tahun belum memiliki momongan. Ya ini yang paling banyak dan yang paling klasik. Jadi sekali lagi karena endometriosis atau nyeri haid dan juga kista coklat ini adalah sahabat karibnya nih istilahnya. Jadi salah satu penyakit selain mungkin kalau kita bicara masalah PCOS juga, jadi mungkin pernah dengar juga. Jadi kalau endometriosis ini juga itu tadi, jadi salah satu penyakit yang paling banyak kita temukan karena mungkin saya bersama guru-guru saya di RSUD Dr. Sutomo khususnya di bagian fertilitas, jadi di bagian klinik fertilitas dan bayi tabung ini. Jadi pada mereka yang datang tentunya kan memang ingin program. Ini dari sekian banyak pasien yang datang ini ternyata itu tadi kista coklat ini yang paling banyak juga yang kita temukan pada mereka. Jadi apalagi tetap selalu kami ingatkan bahwasanya batasan kapan harus mulai memeriksakan. Kalau toh memang tidak ada nyeri, maka ada batasan kapan seorang pasangan harus sudah mulai memeriksakan diri bila mana kok tentunya belum punya momongan. Jadi ada satu dari batasan waktunya, durasinya adalah setelah menikah 1 tahun. Jadi kalau 1 tahun menikah, yang kedua setelah berhubungan secara rutin. Jadi dok saya nikahnya 4 tahun, tapi yang 3 tahun suami TKI misalnya atau luar negeri, ya itu juga belum masuk. Jadi memang sudah berhubungan rutin. Kapan dikatakan rutin? Yaitu kurang lebih sekitar 2 atau 3 kali dalam seminggu. Dan yang ketiga adalah tentunya tidak berniat untuk menunda. Jadi memang dok saya udah 5 tahun nikah tapi emang pasang spiral ya sama aja. Jadi artinya tidak habis. Jadi kalau sampai sudah 3 batasan terpenuhi, sudah menikah setahun lebih, kemudian hubungan juga sudah rutin, tinggal serumah dalam arti terus kemudian juga tidak berniat untuk menunda alias juga tidak ber-KB, maka sebaiknya sudah memeriksakan diri. Apalagi ditambah lagi kalau sudah jelas-jelas ada keluhan nyeri haid. Gitu. Nah itu memang perlu pemeriksaan ya untuk Ibu Ira, jadi bisa langsung saja mungkin ada sesuatu yang butuh penanganan lebih lanjut ya, jadi bisa datang ke dokter kandungan Ibu Ira. Dan sahabat Perjalanan Rumah Sehat Surabaya masih akan hadir menemani Anda karena kita akan ke jeda iklan terlebih dahulu, ada 1 sesi terakhir, jadi tetap stay tune di Perjalanan Rumah Sehat Surabaya.
Mercury Media Group adalah perusahaan yang bergerak di bidang media. Terdiri dari 9 stasiun radio di seluruh Jawa Timur, di kota-kota besar seperti Surabaya, Malang, dan sekitarnya. Mercury Media Group sudah banyak bekerjasama dengan perusahaan-perusahaan nasional maupun multinasional, termasuk dalam menjalankan event yang memang sangat bagus untuk engage dengan masyarakat secara langsung. Kreativitas dan kemampuan komunikasi yang jelas adalah kunci keberhasilan sebuah event. So, are you ready to level up your business? Because we are. Mercury Media Group adalah perusahaan yang bergerak di bidang media. Terdiri dari 9 stasiun radio di seluruh Jawa Timur, di kota-kota besar seperti Surabaya, Malang, dan sekitarnya. Mercury Media Group sudah banyak bekerjasama dengan perusahaan-perusahaan nasional maupun multinasional, termasuk dalam menjalankan event yang memang sangat bagus untuk engage dengan masyarakat secara langsung. Kreativitas dan kemampuan komunikasi yang jelas adalah kunci keberhasilan sebuah event. So, are you ready to level up your business? Because we are. Mercury Media Group adalah perusahaan yang bergerak di bidang media. Terdiri dari 9 stasiun radio di seluruh Jawa Timur, di kota-kota besar seperti Surabaya, Malang, dan sekitarnya. Mercury Media Group sudah banyak bekerjasama dengan perusahaan-perusahaan nasional maupun multinasional, termasuk dalam menjalankan event yang memang sangat bagus untuk engage dengan masyarakat secara langsung. Kreativitas dan kemampuan komunikasi yang jelas adalah kunci keberhasilan sebuah event. So, are you ready to level up your business? Because we are. Sesi ketiga di Perjalanan Rumah Sehat Surabaya di edisi Rabu 23 Maret 2022 bersama dengan Dr. Arief Tunjung Seto SPOG atau Dr. Seto. Dengan tema mewaspadai nyeri dan gangguan haid sudah menjawab beberapa pertanyaan yang sudah masuk baik itu melalui telepon maupun juga WhatsApp Messengers ya sahabat, dan sekali lagi Anda bisa menyaksikan Perjalanan Rumah Sehat Surabaya melalui YouTube channelnya Mercury di @radiomercury96 sahabat, karena kita akan live delay di Perjalanan Rumah Sehat Surabaya kali ini. Dan kembali lagi tadi sudah banyak terkait dengan gangguan haid yang biasa terjadi, diawali beberapa adalah karena nyeri dan salah satunya karena endometriosis atau kista coklat. Ini banyakkan kasus ya dok berkaitan dengan nyeri gitu ya. Iya. Kalau sedikit sebelum nanti saya minta Dr. Arief memberikan tips ataupun juga pesan sehat,
kita sedikit mengulik endometriosis atau kista coklat untuk pengetahuan saja dok, untuk para perempuan dan wanita ini. Seperti itu apa dan penyebabnya atau bagaimana harus kita mendeteksinya secara dini dok? Ya, jadi ya itu tadi karena tema kita hari ini bagaimana mewaspadai nyeri haid nyeri dan gangguan haid. Jadi termasuk gangguan siklus haid, gangguan jumlah haidnya, jadi banyak. Tadi ada juga yang haidnya banyak banget sampai darahnya kurang kayak gitu. Jadi sekali lagi endometriosis ini memang salah satu penyakit yang paling banyak kita temukan pada gangguan organ ginekologi atau organ kandungan dari seorang wanita, dan memang yang paling banyak berhubungan dengan gangguan kesuburan. Jadi apa itu endometriosis? Yaitu adanya pertumbuhan jaringan endometrium atau dinding rahim, jadi atau yang tempat di mana darah haid asal mula berasal, tapi harusnya yang ada di dalam dinding rahim atau di dalam rahim saja, tapi dia sampai keluarnya dari mana? Yaitu itu tadi, yaitu melalui saluran tuba. Jadi saluran tuba falopii, atau kayak mungkin kalau pernah lihat gambarnya tuh seperti kayak tanduk banteng itu yaitu kanan kiri. Cuman memang sebetulnya adanya darah haid yang kembali ke dalam perut ini sebetulnya kalau dari penelitian banyak ditemukan. Jadi dikatakan sekitar 80-90% semua orang wanita mengalami, tapi memang tidak semua yang kemudian menjadi develop atau berkembang menjadi endometriosis. Nah, sehingga kapan kita evaluasi atau kapan kita bisa mendiagnosis seorang perempuan yang endometriosis? Sebetulnya kalau sampai saat ini ada standar baku emasnya atau gold standard ya, yaitu dengan apa? Memang cuman sayangnya caranya masih sangat invasif, yaitu kalau kita bisa melihat langsung ke dalam perutnya adanya implan atau ada darah haid yang berada atau menempel di dinding rahim, atau bahkan mungkin yang berbentuk kista. Kalau berbentuk kista mungkin dari USG sudah kelihatan, apalagi kalau kistanya besar. Tapi kalau masih yang kecil, berbentuk kecil, nah itu dari USG tentunya lebih sulit kelihatan. Nah, harusnya penegakan diagnosisnya adalah gold standard dengan laparoskopi. Mungkin kalau udah pernah lihat itu dengan teknik operasi minimal invasif, yaitu kalau mungkin pendengar sekalian operasi sesar bukanya lebar 10 cm lebih itu, tapi kita cukup dengan sayatan minimal sekitar 5 sampai 10 mili atau 1 sentian, kita masukkan pengganti tangan dari dokternya yaitu kamera yang nanti untuk melihat ke dalam perut apakah ada tanda-tanda atau implan atau darah haid yang menempel di dalam dinding perut. Tapi tentunya karena ini merupakan suatu hal yang invasif, karena istilahnya ya tetap operasi dan membutuhkan pembiusan dan lain-lain, maka kita yang patut kita waspadai tentunya tidak semua wanita harus atau dilakukan operatif seperti itu, tapi tentunya kita bisa mewaspadai atau paling enggak kita bisa menyadari dari tanda-tanda atau gejala-gejala yang muncul dengan yaitu tadi nyeri haid yang termasuk yang tidak normal itu tadi yang sudah kita bahas itu. Nah, terakhir ya sahabat Merkuri, tips ya dok, seperti apa saat kita mengalami haid dan apa yang harus dilakukan? Kok nyerinya tidak seperti biasa? Apa yang harus? Ya, jadi ya sekali lagi kalau ketika misalnya sudah mendapati haidnya yang tidak normal, yaitu siklus haidnya sudah kacau, atau mungkin ketika haid didapatkan nyeri yang berlebihan dengan intensitas yang tinggi sampai mengganggu aktivitas sehari-hari, maka kembali lagi pada prinsip segala macam penyakit, semakin awal dideteksi, semakin awal didiagnosis, maka penanganannya juga akan semakin baik, termasuk outcome-nya. Misalnya salah satunya karena sekali lagi penyakit ini sangat berhubungan dengan kesuburan, maka semakin awal ditangani tentunya harapan untuk bisa mempunyai momongan akan jauh lebih baik. Gitu. Nah, ini satu lagi ya sahabat terakhir, pesan-pesan sehat dok untuk para sahabat-sahabat Merkuri di perjalanan rumah sehat Surabaya kali ini. Oke, closing statement nih ya. Jadi buat seluruh pemirsa pendengar Merkuri, bahwasanya haid adalah suatu proses yang alami yang dialami ya tentu hampir seluruh wanita. Namun perlu kita waspadai bahwasanya tidak semua haid itu normal dan tidak semua haid juga tidak normal. Haid yang normal adalah haid yang teratur, terjadi tiap bulan dengan siklus sekitar 21 sampai 35 hari dengan jarak variasinya sekitar 2 atau 3 hari dan disertai nyeri yang masih bisa atau tidak mengganggu aktivitas sehari-hari.
Apabila didapatkan siklus haidnya yang tidak teratur, kemudian nyeri haid yang berlebihan sampai mengganggu aktivitas sehari-hari, sampai kadang tidak bisa beraktivitas keluar rumah, hanya di dalam rumah saja, dan kemudian juga disertai gangguan yang lain, misalnya ada perluan perdarahan, dan yang paling khas adalah adanya gangguan dari kesuburan. Kapan mulai dikatakan ada gangguan atau terkait sudah mempengaruhi dengan suburan? Kalau pendengar sekalian sudah menikah dengan pasangan selama setahun lebih dan juga tidak juga berniat untuk menunda alias tidak menggunakan kontrasepsi dan sudah berhubungan secara rutin dan belum juga dikaruniai momongan atau belum hamil, maka sebaiknya segera memeriksakan diri ke dokter kandungan. Ya, terima kasih Dr. Arief Tunjung Seto SPOG, sahabat sudah hadir memberikan kita edukasi dan informasi seputar kesehatan dengan tema mewaspadai nyeri dan gangguan haid, dan tentunya perjalanan rumah sehat di edisi kali ini sudah harus juga saya tutup ya. Terima kasih sekali lagi untuk Anda sudah bergabung sahabat di perjalanan rumah sehat Surabaya di hari ini, dan tetap stay tune di perjalanan rumah sehat Surabaya yang hadir setiap hari Rabu pukul 11 hingga 12 siang. Hasil kerjasama dengan Ikatan Dokter Indonesia Cabang Kota Surabaya yang menghadirkan para pakar, para ahli untuk bisa memberikan kita edukasi dan informasi seputar kesehatan. Dan tayangan perjalanan rumah sehat Surabaya ini bisa Anda saksikan kembali melalui YouTube channelnya Mercury di @radiomercury96. Saya Anta Lestari dan juga Dr. Arief Tunjung Seto SPG harus undur diri dari perjalanan rumah sehat Surabaya. Stay safe, stay healthy, be happy, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.